Foodies, dari gosip-gosip yang beredar, katanya di Kranji Bekasi ada satu kuliner hidden gems yang wajib banget kita datengin loh. Coba yuk kita telusurin bareng sama Gita. Skuy! Nah, kalau udah lihat ini, kira-kira apa? Bener banget. Aku mau makan seblak dan sekarang aku mau pilih toppingnya kayak apa. Yuk, Mbak Bella. Hai. Banyak banget. Ini pilihan toppingnya ada berapa di sini, Mbak? Di sini ada 50 lebih. 50. Wah, ada 50 topping. Ini sih wajib banget kita cobain satu-satu ya. Gimana Git? Siap tagih semua nggak? Dari sekian banyak pilihan topping yang bejibun, Gita akhirnya jatuh hati sama dumpling keju, dumpling ayam, tulang ayam, cuanki lidah, bakso, otak-otak, sayuran, dan pasti kerupuknya nih Foodies. Walau kelihatannya udah keroyokan, tapi ini belum semuanya loh. Masih ada 40 jenis topping yang belum kita coba. Oh my god! Konsep rumah seblak ini prasmanan Foodies, jadi kita bisa bebas ambil topping yang menggugah hati kita. Maksudnya selera ya. Harganya juga mursida, mulai dari 1000-an aja. Jadi nggak perlu nunggu gajian nih kalau mau makan di sini. Buruan deh, gasnya ya. Nih Foodies, jadi level 1 itu satu kantong ini. Tapi saya boleh bikin level sendiri kali ya? Boleh. Nih levelnya segini nih. Nah aku level 3/4. Ditaruh kemana? Foodies, menurut bocoran nih katanya ada yang pesen sampai level 8 alias 8 centong sambal. Ngeri. Nah kalau sambalnya udah masuk, tumis bareng sama bumbu putihnya ya. Isi bumbu putihnya ini ada kencur, cabai, bawang merah, bawang putih, dan bumbu rahasia khas rumah seblak. Nah biar aromanya makin segar, kita tambahin yuk daun jeruknya nih Foodies. Kalau wanginya udah semerbak, tambahkan air dan masukin isian seblaknya. Mas, ini kira-kira nunggu masaknya tuh berapa lama? 10 menitan sih Kak. 10 menit. Kalau gitu aku tunggu sampai makanannya selesai, ntar tinggal dibawa ke meja ya. Boleh. Thank you. Di sini ada dua tipe kuah seblak Foodies. Pertama tipe kuah encer, kedua tipe yang kental. Nah yang kita pesan ini adalah tipe kuah yang paling best seller. Yaps, apalagi kalau bukan kuah encer. Tipikal kuah ini cocok banget digabungin sama beragam topping dan kerupuk basahnya ya guys. Semuanya tuh pas dan gak bikin enak loh, cause it's so yummy. Foodies, ini sudah membara seblak level. Ini udah nggak bisa disebut levelnya. Pokoknya kalau kesini bilang aja level Gita gitu. Selain level 1-5, kalian juga bisa kok bikin level sendiri sesuai kemampuan lidah masing-masing ya. Sekali lagi, langsung kita seruput aja kuahnya yuk, masih anget. Kacau. Ini enak banget. Pedasnya itu pas banget. Ternyata level 1 tuh cukup menggigit. Jadi begitu kita masukin kuahnya, si kuahnya itu yang menggigit lidah kita. Jadi bukan lidah kita yang mengecap rasa sambelnya. Cuman ini seblak yang kuahnya bener-bener ngegigit. Walau pedasnya menggelora, tapi masih bisa lewat tenggorokan dengan aman kok. Gak cuma pedas, seblak ini juga punya cita rasa yang gurih khas dari kencur dan rempah-rempah lainnya. Aromanya juga segar, bikin nafsu makan semakin melonjak nih Foodies. Sekarang kita cobain yuk kerupuk basahnya. Bakalan seenak apa ya? Enak banget. Nih, kerupuk tangga ini dia emang nggak langsung hancur. Jadi biasanya kan seblak itu sebelumnya yang aku sering makan, ini kan apa namanya si kerupuk itu terlalu mudah hancur. Nah ini dia masih kenyal teksturnya, jadi masih enak gitu. Dimakan tuh masih berasa gitu. Teknik perebusan yang tepat bisa bikin si kerupuk ini gak langsung lumer loh saat dimakan Foodies. Gak cuma kerupuknya aja, topping lainnya juga punya tingkat kematangan yang pas. Ini sih fix lah ya, latu desis alias lazis. Kita juga penasaran banget tuh sama tulang ayamnya. Gak usah malu-malu sih Git, langsung takis aja. Bumbunya tuh masuk banget ke dagingnya.
Sebelum diolah bareng sama bumbu seblak, tulang ayam ini sudah melalui proses ungkep lebih dulu foodies. Jadi selain empuk, bumbunya juga ngeresep banget. It's so delicious. Selain topping basahnya, ada juga nih topping kering yang bisa kita pisahin dari kuah seblaknya. Asal jangan pisahin aku sama kamu ya. Uhuy. Jadi aku mau coba toppingan keringnya. Ini ada pilus. Ini enak banget nih. Taruh kuahnya begini. Baru kita makan. Topping kering yang dipisah ini bikin ada sensasi kriuk-kriuknya loh foodies. Widih, bisa jadi sekte baru di dalam perseblakan. Wow. Tiap suapannya nggak ada yang pernah gagal. Ini enak banget. Buat kalian yang kepengen anget-anget, bisa banget ya langsung meluncur ya ke rumah seblak yang ada di Kranji, Bekasi Barat. Bukanya dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Tim rebahan nih ya yang tetap mau nyeblak jangan khawatir karena rumah seblak bisa dipesan online lewat Babang Ojek. Jadi nggak ada alasan lagi ya buat nggak nyeblak hari ini. Betul apa bener nih? Duh, foodies. Ini enaknya kacau. Jadi kalau misalnya kalian datang ke rumah seblak, kalian harus banget nih pesen seblak yang berbagai topping kayak tadi. Kayaknya aku mau bikin deh ini seblak topping kita sinaga. Makan receh menu receh tapi rasanya nggak recehan. Aku lanjut lagi. Kasih tahu Sulawesi Utara pecarita nona. Nasi kuning di Sulawesi Utara khususnya Gorontalo dan Manado memang punya ciri khas unik banget nih berbalut daun kayak begini foodies. Daun apakah itu? Ntar Malvino yang nanya aja ya. Sekalian belajar ngebungkus dan sekalian nyobain nasi kuning legendaris langsung dari Manado. Intip yuk. Dilipat ke atas, terus ambil satu ujung, tarik, putar. putar. Bukan gitu. Putar. Hah? Daun mukanya yang diputer. Saya pikir saya yang muter-muter Kak. Aduh, iya. Tadi daunnya muter-muter. Daunnya yang diputer Malvino, gagal paham deh nih, aduh. Wow, canggih sekali. Jadi Foodies, lihat Foodies, keren banget Foodies. Ini dia namanya nasi kuning kuning Saroja Foodies. daun woka. Daun woka. Woka. Mas Vino, ini punya orang. Kalau mau bungkus sendiri. Oh iya, maaf Kak. Ya maaf. Boleh dikasih orang nggak apa-apa ya. Aduh, salah lagi. Duh, buat ulang lagi aja Malvino, biar foodies juga bisa lihat dari awal, oke? Jangan pakai pesanan orang, ntar bisa diamuk pelanggan loh. Soalnya foodies pesanan nasi kuning Saroja ini dari buka jam 6 pagi tuh emang gak berhenti-berhenti loh. Gimana enggak, udah eksis dari tahun 1970-an. Makanya yang ngefans udah banyak banget postingnya. Legend gitu loh. Saya coba ya. Wow, keren Foodies dia bisa. ciri khasnya di sini pakai daun woka. Dia wangi nggak sih? Ada aroma daunnya juga sih. Oke. Nah, Terus abis itu kita lalu kita lipat ke belakang. lipat. Oh, jadi Foodies setelah dilipat ke belakang ini Foodies ini jadi kayak ada bolongannya, bisa untuk kita taruh nasi Foodies. Nah foodies, ini dia daun woka. Bentuknya mirip janur atau daun kelapa. Tapi bukan ya foodies. Fun fact nih, daun woka ini cuma banyak tumbuh di kawasan Sulawesi Utara foodies. Biasanya tumbuh di pedalaman hutan-hutan di Sulawesi Utara. Pemilihan daun woka pada nasi kuning bukan tanpa alasan loh. Selain bisa menambah aroma sedap, ternyata juga bisa menjaga kelembaban nih foodies. Nah, ini ya, bener Kak? Ini, Harum kan? aduh harum banget Foodies. Ini enak banget Foodies. Iya, Kita pasti. taruh sini. Segini cukup Kak atau lagi? Lagi. Lagi. Buat satu porsi lagi. Satu tambah porsi lagi. tambah lagi. Tambah lagi. Banyak. Nah.
Nah, ini dia pemeran utamanya ya guys, nasi kuning. Aroma rempah-rempahnya tuh udah nyampe ke hidung, smells good. Kuning yang didapat dari kunyit ini juga glowing banget ya, bikin lapar ngeliatnya. Oke, lanjut kita pakai besti-bestinya. Kalau di warung nasi kuning Saroja, lauk andalannya tuh selain pakai abon ikan dan semur daging sapi, juga ada potongan kentang dan ubi jalar crispy foodies. Nasi kuning Saroja ini udah dari tahun berapa, Kak? Tahun 70 sampai 80-an lah. Wow. 77. Wah, Foodies. Dari tahun 77 Foodies dan sampai dengan sekarang masih rame pengunjungnya Foodies. Berarti Ya, tempat ini alhamdulillah. benar sudah terbukti enaknya. Nah, terus sekarang kita mau ngelipat nih. Ngelipatnya di Ini, kita buka dulu ini. Ya kan? Oh, Terus? dilipat dulu. Oh, dilebarin. Oh, dia nggak akan sobek ke bawahnya ya? Enggak. Oh, oke. Foodies yang dibungkus pakai daun woka khusus pelanggan yang take away aja. Kalau makan di tempat mah pakai piring ya, kan langsung makan. Sini. Sini. Wow, Foodies! Nasi kuning Saroja ala Malvino, Foodies. Untuk take away udah diamanin nih. Oke, sekarang kita coba ini yuk nasi kuning Saroja, nasi kuning legend dari Sulawesi Utara guys. Takis Jo. Rasanya tuh pas, nggak terlalu asin, enak di mulut. Terus dia tuh kayak teksturnya tuh lebih kayak hampir ke ketan sedikit. Kalau ketan kan nempel banget nih, kalau dia nggak, tapi menuju ke ketan. Ini enak banget sih. Foodies, bulir nasi kuning di sini tuh gede-gede dan bukan yang tipe pulen. Jadi nasinya tuh mencar-mencar, sedikit legit dan yang bikin rasa rempahnya semakin strong nih. Apalagi aroma daun pandan dan daun salamnya, wangi abis. Untuk rasa santannya sih sebenarnya tipis, sementara perpaduan kunyit, bawang dan mericanya tuh pas banget rasanya di mulut. Khas nasi kuning banget, latelusis alias lazis. Yang tadi dia bilang ikan laut. Ini ikan lautnya, Foodies. Mungkin ini kayak salah satu resep rahasia mereka. Karena mereka juga nggak tahu ini ikan lautnya ikan apa yang dipakai. Yang jelas ikan laut aja. Wow, rasa ikan lautnya emang strong, kuat. Tapi nggak amis, Foodies. Jadi pas kita makan tuh ikannya tuh udah punya bawa taste sendiri yang nggak ketemu kalau kita makan ikan ini ada di Jakarta, Foodies. Biasanya kan kita kalau makan nasi kuning kan di Jakarta ya kalau nggak pakai tempe orek, terus pakai semur tahu gitu. Nah ini berbeda, Foodies, rasanya beda banget karena dipakai ikan laut ini, Foodies. Abon ikannya tipe yang agak basah ya Foodies, jadi pas dikunyah rasa ikan laut manis gula dan rempahnya tuh melting di mulut. Ih, sedap sekali Jo. Kentang dan ubi jalar kriuknya tuh makin menambah sensasi nikmat Foodies, apalagi dicampur pakai rica atau sambal merah. Wih, makin sedap Dodo. Gokil! Sambelnya itu pedasnya enak banget. Dia tuh bikin lidah kita tuh kayak pengen nambah lagi dan lagi. Nah enaknya lagi sambelnya ini tuh masih sangat bisa diterima oleh lidah saya, Foodies. Jadi nggak yang bikin deg-degan, akhirnya orang berhenti makan. Ini nggak. Wah, gokil, enak banget, Foodies. Foodies udah paham ya kenapa nasi kuning Saroja ini bisa legend dan laku ribuan porsi setiap hari. Rasanya emang nikmat, menado banget Foodies. Apalagi harganya cuma 20.000 per porsi. Kalau mau pakai telur tambah 5.000 aja. Manado tuh punya makanan yang punya ciri khas tersendiri. Taste-nya berbeda, tapi bikin kita nagih dan pengen nambah terus. Dan Foodies, kalau kalian ke Manado nih jangan lupa mampir ya ke warung nasi kuning Saroja. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Oh iya, bisa dibawa jadi oleh-oleh juga loh. Karena dengan dibungkus daun woka, nasi kuning ini bisa bertahan selama 24 jam. Ay, mantap. Jangan lupa ya Foodies untuk terus nonton Makan Receh, Foodies. Karena cuma dimakan receh, menu receh, tapi soal rasa bukan lekehan, Foodies. Kita lanjut dulu, Foodies. Foodies, ada set bento di tengah gedung-gedung bertingkat dari Jaksel, tapi harganya mulai dari 15.000 aja. Nggak percaya, kita minta Dimas Aditya cek-cek tempatnya ya. Capcis diem. Halo Foodies.
Aku lagi mau cari makan siang nih, kebetulan belum makan, lapar banget. Nah, aku mau datang ke tempat yang namanya Big Bento. Yes, namanya Big Bento. Lokasinya ada di daerah Setiabudi, Jakarta Selatan. Jualannya nggak nyempil kok foodies, jadi gampang banget tuh dicarinya meski dihimpit oleh gedung-gedung. Skuy ya, kita intip ke dapurnya. Kira-kira ada bumbu-bumbu rahasia nggak sih? Ih, kepo em. Foodies, sekarang aku mau coba ikut bantuin masak. Nah, ini ayam file udah ditepungin, tinggal mau digoreng ya. Iya betul. Mas ya. Iya betul. Dari sini aja udah kelihatan bedanya ya foodies. Kalau ayam teriyaki di restoran itu kan biasanya nggak ditepungin dulu. Di sini wajib dilumurin tepung yang udah berbumbu. Gorengnya nggak usah lama-lama kok foodies, cukup 2 menit aja ayamnya udah bisa kita tiriskan. Nah, foodies, selanjutnya nih kita masak bumbunya nih, bumbu teriyaki ya Mas ya. Betul. Nanti kita gabungin ayam yang tadi kita masak, masukin ke bumbu sini terus kita aduk. Bumbu teriyakinya pakai racikan rahasia nih foodies, biar ada signature gitu. Mas Rizky sebagai pemilik Big Bento juga bukan mantan chef restoran Jepang kok. Jadi bumbunya nggak nyontek restoran Jepang manapun, keren ya. Wah, foodies udah jadi nih. Wangi banget nih. Aduh, nggak sabar pengen makan nih. Oke foodies, makanannya udah ready. Waktunya kita cicipin dan kita makan. Kita coba dulu dari teriyakinya, chicken teriyaki. Potongan daging yang dipakai adalah bagian paha foodies, jadi berasa banget juicy-nya. Apalagi potongannya juga nggak kecil-kecil nih, jadi nggak ketipu gitu sama tepungnya. Karena tepungnya juga tipis kok foodies, cuma kasih tambahan tekstur aja gitu ke ayamnya. Jadi foodies, chicken teriyakinya ini ada rasa gurih, manis, terus wijennya itu kerasa banget ya. Karena itu kan salah satu identitas dari teriyaki. Jadi rasanya tuh rich banget, kaya banget. Ternyata bumbu teriyaki homemade itu nggak kalah sama buatan chef loh. Setelah beberapa suapan berasa aftertaste jahenya juga foodies, jadi bikin rasa bumbu teriyakinya semakin kuat. It's so yummy. Wow, ini egg rollnya foodies nggak kalah sama yang tempat sebelah. Enak, bumbunya ngeresep, gurih, dan kulit luarnya masih kerasa crunchy gitu foodies. Lagi-lagi egg roll homemade-nya anti gagal-gagal klop nih foodies. Isiannya full daging cincang, gak berasa tepung sama sekali. Cincangannya juga gak halus-halus banget foodies, jadi kasih kita experience tekstur tersendiri pas makan egg roll-nya. Lazis ya. Waduh, dengar nggak? Crunchy. Jadi dia masih garing. Ini karena mungkin masaknya tadi bener. Jadi apinya memang diperhitungkan banget. Terus di dalamnya tuh padat banget foodies. Jadi dagingnya terasa, gurihnya juga dapet. Shrimp roll-nya ini idola banget sih, gak tipu-tipu. Kulitnya itu punya ketebalan yang pas, dagingnya juga padat tapi gak keras atau gak gampang ambiar foodies. Saking favoritnya nih, banyak pelanggan yang pesen frozen side dish ala Big Bento ini loh foodies. Mantap! Seporsi Big Bento paket komplit ini harganya cuma 30.000 aja. Wah, ini mah udah pasti kenyang nih kalau porsinya segini ya foodies. Coba yang rice bowl-nya ya. Isiannya ada telur, ini ayam black pepper. Sama di atasnya ada wijen-wijen juga, tapi bumbunya pasti beda. Langsung, rempahnya langsung terasa. Black peppernya tuh keluar banget, dan dagingnya empuk. Gak perlu pakai tambahan saus sambal, bumbu black peppernya ini udah cukup pedas buat kamu yang gak terlalu suka pedas. Tapi gak cuma ada rasa pedas kok foodies, tetap dong ada rasa gurih dan juga sedikit banget rasa manisnya. It's so delicious. Makan chicken black pepper ditambahin telur, kasih rasa creamy banget yang pas semuanya dimakan secara barengan foodies. Waduh, kacau deh nih, ini bikin gak bisa berhenti nyuap nih, saking lazisnya foodies. Seporsi rice bowl ini harganya cuma 18.000 aja. Wow, worth it banget ya. Favorit saya tetap yang ini tadi. Saya suka karena banyak yang crunchy. Tapi ini enak. Tergantung foodie suka yang mana. Oke, lanjut. Kalau masih ngerasa kurang kenyang, di sini juga ada camilan-camilan cantiknya kok foodies. Kayak yang satu ini nih, bakpao mini isi coklat.
Coklatnya tipe coklat susu gitu foodies, jadi manisnya nggak berlebihan. Isian coklatnya pun nggak pelit meski ukurannya mini. Seporsi bakpao mini isi 5 pieces, harganya cuma 8.000 doang loh foodies. Waduh, ini mah Mursida bingits ya alias receh, bisa borong banyak nih. Gimana, udah kepengen borong juga ya? Ya udah foodies, langsung datang aja ya ke Big Bento yang lokasinya ada di Jalan Setiabudi Selatan Raya di Kuningan, Jakarta Selatan. Bukanya setiap hari kok, dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Ini dia foodies yang namanya makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Aku habisin ini dulu ya foodies. Foodies, yang menuju sore matahari emang lagi anget-angetnya ya. Bikin tenggorokan butuh asupan yang segar-segar nih. Nah, pas lihat yang hijau-hijau pakai es serut kayak begini, aduh makin haus nggak sih? Tapi yang nyerut kayaknya kenal deh tuh. Foodies tahu nggak sekarang aku lagi ngapain? Nyerut es. Panas-panas kayak gini paling enak kita cari minuman yang dingin, yang segar. Ya nggak Pak? Bapak di sini Bapak siapa? Oh, Bapak yang jualan. Nah, saya ngapain di sini? Bapak namanya siapa? Lagi saya pinjam tadi. Kan ternyata Fani Gasani foodies. Mau beli es cincau aja harus drama dulu ya Van. Just langsung kita pesan aja yuk sama Pak Ajis ya. Tuh, yang gede Pak, yang gede Pak. Mantap. Foodies, dari warnanya udah ketebak ya, cincaunya Pak Ajis ini adalah cincau hijau yang terbuat dari daun cincau tua yang airnya diperas lalu sarinya diolah sampai jadi cincau seperti ini. Pak, ini saya ya Pak, Bapak ajarin ya. Terus pakai es lagi ya, tambahin. Biar makin segar. Nah, nggak sampai situ aja foodies, es cincau Pak Ajis selain pakai gula putih cair, campurannya juga pakai daun pandan rebus yang dimasak bareng sama gula. Jadi wangi dan rasa pandan itu bakalan keluar di setiap tegukan. Mantap! Bah, seger banget dah Tuh, panas-panas kayak gini emang paling enak minumnya cincau hijau. Saya titip dulu boleh nggak tapi? Saya mau cari makanannya. Ini kan minumannya udah dapet nih foodies. Sekarang kita cari makanannya. Biar ada makanannya juga, terus minumannya udah dapet nih. Es cincau Pak Ajis. Sok atuh Fani, mumpung lagi di surganya jajanan receh, sekalian kita jajan yang banyak. Oke foodies, sekarang aku udah nemu nih makanannya. Ada di samping kiri aku nih. Kayaknya tahu-tahu cimolnya ini sama cilok ayamnya tuh memanggil-manggil gitu. Mas, boleh dong, aku mau dong cilok ayamnya Mas. Ini ya, ini cilok ayam. Foodies, ini bukan jenis cilok yang kering kerontang karena terdampar di padang pasir loh ya. Ini ciloknya pakai kuah yang terbuat dari rempah bawang-bawangan, garam dan rasa kaldu ayam. Jadi bisa ngenyangin nih Van, gaskan beli ah. Oh oke. Berapa banyak ini biasanya? Boleh, 10 biji boleh. 10 biji harga berapa emang? Satunya hitungannya 500. Jadi berapa? Boleh, 5.000 udah. 10 biji 5.000. Oke, iya tahu yang pintar matematika. Udah nggak usah dihitung deh Van, yang pasti receh kok. Namanya juga cewek Mas, kita emang nggak pintar matematika tapi kalau ngitung duit kita pintar. Oke. Foodies, ciloknya sendiri ini gak hanya adonan tepung kanji aja kok, tapi dicampur dengan daging ayam dan juga bumbu. Wah, jadi ini tuh cilok ayam apa bakso ayam sih? Saus, sambal, dan kecap udah nyampur jadi satu. Sekarang kita siram pakai kuah ya, Van. Oke, ini cilok ayamnya yang udah jadi, udah tadi aku buat. Sekarang aku mau itu juga, Mas boleh? Satu ya Mas ya, campur Mas, biar ngerasain dua-duanya rasanya kayak gimana. Lah, jadi ngeborong nih, Van. Tapi namanya gorengan selalu bikin jiwa jajan meronta-ronta ya.
Apalagi tahu dan otak-otak crispy yang pakai saus asin dan pedas balado. Waduh, makin mengenin banget nih ya foodies. Langsung aja kita icip yuk, Van. Takis. Oke. Yang suka gorengan, cocok banget ini. Crunchy-crunchy, tapi ada rasa bumbunya. Tadi pilihannya aku tuh bumbunya adalah yang pedas, namanya apa ya? Balado. Pedas dan balado. Foodies, tahu dan otak-otaknya garing banget. Rasa campuran saus balado yang pedas bikin gunyah terus. Apalagi gorengannya nggak banjir minyak nih foodies. Kan biasanya kita kalau makan otak-otak itu otak-otaknya kayak direbus, kayak dikukus doang gitu kan. Kalau ini enggak, ini goreng. Jadi rasanya ya kayak gorengan gitu, crispy. Orang Indonesia dikasih gorengan ya doyan lah. Ya nggak? Yang kering-kering udah, oke sekarang kita nikmatin yang berkuah-kuah ya. Cilok dengan kuah kaldu yang super gurih. Ini enak sih. Nggak cuma kerasa kayak terigunya doang gitu, kayak sagunya doang. Tapi ini kerasa juga ayamnya. Ngunyah cilok yang empuk dan kenyal dengan kuah gurih kaldu plus saus sambal dan kecap bikin rasanya semakin syahdu di mulut. Lazis banget foodies. Seru nih pedas-pedas nih guys. Nih, dapat 10 biji 5.000 doang, begini bisa kenyang. Kayaknya makan pakai nasi juga boleh nih, ya nggak? Mantap. Langsung kita cobain cincaunya nggak pakai basa-basi. Waduh, ngeliat cincaunya aja udah seger banget nih foodies. Hijau tua seger. Wadidaw, mau dong. Seger banget. Emang aku sukanya kalau cincau itu jangan terlalu manis. Karena aku kurang suka terlalu manis. Nah ini pas nih. Cincau kan selain enak juga menyehatkan kan. Buat pencernaan, kalau ada panas dalam, itu bisa banget nih minum ini bisa lebih sehat. Manis gula dan rasa pandannya nyampur dengan adil dan sempurna. Hihi, aroma pandannya juga jos banget loh. Nah foodies yang mau cobain jajanan receh ini boleh banget kalian bisa datang ke Jalan Mangga Besar nomor 135 di Jakarta Pusat. Sepanjang lorong ini isinya jajanan semua guys. Pokoknya puas lah kalian pastinya foodies. Apalagi harganya receh bing-bing. Soal harga, Fanny aja yang spill ya. Oke, spill skuy, Fan. Oke foodies, bayangin nih harganya tadi pas aku bayar ini cuma 5.000. Terus kilo ayam kuahnya 5.000 sama cincangnya 5.000. 3 porsi kayak gini kalian udah bisa kenyang dan harganya total cuma Rp15.000. Udah langsung aja ke sini nih. Jalan apa Mas? Hah? Mangga Besar Raya. Jalan Mangga Besar Raya. Di sini langsung cari aja ciloknya, cari aja cincaunya, cari aja tahu dan otak-otak crispy-nya, langsung cobain bener-bener. Ini walaupun makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Eits, tar dulu foodies, Fanny ketinggalan sesuatu nih. Aduh, bisa-bisanya ya, padahal udah closing loh. Bang, bungkus bang, sama abang-abangnya. Biar kau jajan tinggal minta di depan rumah. Foodies, ini bukan lagi atraksi loh ya, tapi dapurnya Kompiang Haryono yang ada di kota Solo, Jawa Tengah foodies. Anyway, kompiang ini merupakan makanan khas Solo yang udah jarang banget alias langka. Katanya Kompiang Haryono ini adalah satu-satunya produsen kompiang yang masih bertahan di Solo loh. Wah, apa iya? Juara deh emang, karena masuk kompiang ini memang kudu tahan panas foodies. Apinya tuh gede banget. Foodies, ini aku bukan sembarang ngipas, tapi ini lagi ngipasin biar apinya semakin gede. Karena kita tuh lagi mau bikin yang namanya kompiang. Nah salah satunya kita harus pembakaran dulu nih. Ini namanya apa Pak?
digentong dulu nih, harus keluar dulu apinya panas banget, baru nanti diangkat lagi tuh kayu bakarnya, dibersihin, baru si kompiangnya ditempelin. Gitu ya Pak? Gitu ya, Pak? Proses pemanasan gentong ini memang terbilang cukup lama, bisa sampai 1,5 jam. Karena kalau nggak panas, kompiangnya susah nempel foodies, jadi memang harus sabar ya. Ya udah Aiman, karena kayaknya kamu nggak bakalan bisa nih ya menyaingi bapaknya, serah terima aja deh, ikhlasin. Foodies, untuk membuat kompiang ini bahan-bahannya tuh simple banget, ada tepung terigu, bawang putih dan juga garam. Dalam sekali membuat adonan biasanya mencapai 8 hingga 10 kg dan airnya kudu dimasukin di bagian tengah tepung ya agar tidak melebar kemana-mana dan lebih gampang membuat adonannya. Ini namanya apa Pak prosesnya? Nyetot. Nyetot. Ya. Nyetot the foodies. Rasanya zaman dulu. Oke. Jadi dimutus-mutusin. Mau coba? Boleh Pak. Ya. Jadi gini. Gini doang Pak. Harus cepat. Dah. Cepat kan nanti. Oke, ini sini gini dulu. Set. Nyetot. Nah, gitu Budis. Set. Nah, kalau adonannya sudah melewati proses nyetrot nih foodies, kemudian lanjut dengan proses geteng atau digeprek biar bentuknya jadi tipis-tipis. Budis, ini hasil adonan yang tadi udah kita potong-potong. Sekarang kita namanya itu prosesnya geteng atau menggepengkan gitu nih. Nah ini juga ada tipsnya, kata bapaknya itu harus lurus ya Pak, nggak boleh miring. Kalau miring kenapa Pak? Nanti peok. Well, jadi nggak bisa. Bisa bundar. Oh gitu. Ini udah. Nih. Dalam sehari, Kompiang Haryono ini bisa memproduksi sekitar 1.500 hingga 2.000 kompiang foodies. Wow, banyak tenan ya. Dan di sini masaknya selalu tengah malam, yakni start pukul 11:30 dan selesai sekitar jam 4:30 pagi. Kompiang yang udah matang biasanya ini bakal diserbu sama penjual kompiang eceran dan para pelanggan yang beli buat konsumsi sendiri. Oke deh Aiman, kalau udah digeteng seperti ini jangan lupa tambahkan wijen ya buat toppingnya biar makin wangi. Nah sekarang cheese saatnya proses pemanggangan foodies. Hati-hati ya Aiman, panas banget loh itu. Set. Ini ya Budis, ini aku mau cobain sekarang. Ini pertama kalinya nih. Sini aja kelihatan. Gimana Pak? Oke. Kelihatan kan? Ini tuh harus hati-hati, kenapa? Karena ini tuh panas banget Budis. Apalagi nih di bibir-bibir ininya nih. Wah. Let's. Nah, dikasih air dikit. Di sini ada ruang. Terus kita tempelin ya. Panas. Kalau kompiangnya udah dipanggang kayak begini, siap-siap menunggu agak lama foodies karena matangnya memakan waktu hingga 30 menit. Ya wes lah kalau gitu kamu istirahat, ngilangin keringat dulu ya Aiman, pasti udah capek kan dari tadi. Ayo foodies, kalau ngomongin kompiang, kuliner yang satu ini juga dikenal dengan nama kompia ya, dan bisa kita temui juga di Nusa Tenggara Timur. Sebenarnya kompiang ini merupakan roti khas Tionghoa yang udah eksis sejak lama di Indonesia. Cobain. Tuh. Wow. Masih terlihat kan asap-asapnya nih. Nah, ini tuh karena masih panas tuh Dis. Kalau aku definisikan mirip seperti roti. Roti bakar gitu Dis. Yang luarnya kering, tapi dalamnya agak sedikit lembut. Tekstur dalamnya yang lembut dan luarnya yang garing emang cocok banget dijadikan camilan sore-sore kayak sekarang nih foodies. Meskipun masuk ke dalam kategori roti, namun kompiang ini rasanya nggak manis, tapi sedikit ada asin-asinnya gitu. Plus ini wangi banget loh dari campuran bawang merah dan juga bawang putihnya. Nah, agar semakin lazis, pasangan kompiang ini adalah pia-pia foodies. Nah, kalau udah diduetin ya dengan gorengan kayak begini, banyak yang bilang ini nih burger khas Solo. Kalau dilihat dari bentuknya sih emang mirip ya. Jadi ada rasa gurihnya. Yang tadinya plain, punya cita rasa gurih Budis. Nah. Nih, apa yang lebih lihat lebih dalamnya. Tuh, seperti ini Budis. Aku suka banget ya kalau udah makan tengahnya.
Karena kalau di pinggiran itu agak sedikit keras, tapi tengahnya itu lembut, enak Pris. Nah, kalau kalian mau makan kompiang langsung dari dapurnya juga, cus ke Kompiang Haryono ya, yang ada di Jalan Sungai Tungkal di Gandekan, Kota Surakarta. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan.